Dia emang berarti beda lagi gitarnya. Karena setelah kenal kan saya bagi-bagi dosa. Iya, makanya sebelum kenal banget bagi-bagi. Dosa apa BTW? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo semuanya. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Paling manis ya, suaranya paling enak didengar. Ukti biasa. Paling enak. Bukan boy girls. Bad girl, bukan ya? Bad girl. Itu udah. Dia mau bikin boys sama bad ya jadi satu ya Iya. gitu. Bapak. Oke, balik lagi kita di podcast React ID. Yes. Betul banget. Ya, dan ini yang kedua Kedua, ya. betul. Masih baru, jadi kalau masih ada trial and error mohon dimaklumi. Iya. Syukur-syukur kalau ada yang mau komen terus benerin kurangnya di sini gitu ya. Senang banget. Syukur lagi kalau ada yang mau nonton. Iya. Iya, kita juga Tapi- kemarin yang nonton banyak banget terhadap Iya ya, sih. iya ya. Kayaknya yang nonton cuma nyari Nahida doang. Iya. Nyari Kayaknya Ukti sih ya. enggak sih kayaknya. Iya, jadi kalau masih ada trial and error ya semoga teman-teman bisa bantu kita juga gitu. Iya, karena kita masih tahap belajar ya. Iya, Betul masih belajar. banget. Ya, dan seperti biasa ada aku Andika. Ada Nahida Palumi di sini. Ada Duta Dewanata. Dan yang terakhir ya ada Rizal di sini. Oke. Suaranya ada lebih enak kan ya dari Iya, kemarin. yang Kalau paling kemarin halus kan ya. kalem ya. Iya, Kalem ya. kemarin masih nahan. Nahan. Masih malu-malu. Malu-malu mau. Lama-lama malu emang. Yes, anyway, jadi kita ini sebenarnya kan dari banyak kayak latar belakang pekerjaan sekarang. Betul, Ya, sekarang. sekarang. Tapi kenapa bisa ketemu, kenapa bisa bikin podcast? Karena ada satu sebenarnya latar belakang dari masa lalu kita yang sama. Iya. Iya kan? Kalau kamu masa lalu, kalau kami enggak. Enggak, kita Enggak masih ya, kita terus masih aktif menjalani, ya. Iya. Kalau Rizal masa lalunya lebih enak lagi, pakai nada. Gimana Mas? Masa lalu. Masuk. Ya, emang orangnya inul banget. Iya. Muncul banget ya, Indo lovers. Anaknya dangdut ya. Ya, jadi Jadi lagu yang pakai masa lalu apa aja selain itu? Coba. Apa ya? Ayo. briefing dong. Biasanya aku udah mau bilang biasanya Dika yang tahu soalnya lagunya kan suram. Biasanya kan playnya lagu-lagu yang kayak gitu kan. Gitu. Kalau apa? Aku kebiasaan lagu-lagu barat susah kalau Iya, sama sih. Kalau kita kan biasanya barat ya. Alergi gitu ya Iya. kalau sama lagu-lagu yang Iyalah. Indonesia. Yang Indo gitu ya. Lidahnya Kadang- tuh gitu ya. Kadang sih bahasa Indonesia tapi yang lagi ngehit. Oh. Iya, apalagi yang bahasa Thailand. Lep lenang. Emang gitu ya kalau bahasa Thailand ya gitu ya. Iya, kurang lebih gitu. Lek benar gitu ya. Harusnya di radio ada tuh Apaan? yang lagu-lagu Thailand. Emang ada. Kan Di lagi radio kita ada kan. Setauku enggak loh. Setauku Cina ya. Ada Mandarin Thailand ya? sekarang. Ada ya? Oh, ada. Aku nggak tahu, soalnya kan Keren. malam. Anak malam. Sekarang udah Besok update request lah. sih. Itu yang lagu yang plak gitu. Itu BTW masker masih dijanggut, coy. Kan lagi. Oh iya. Tapi benar, kalau benar. ditutup kan suaranya hilang. Iya benar. Gak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Boleh. Properti. Properti. Iya, jadi kan kita berempat. Kalau kita berdua pernah jadi Pernah. penyiar. Kalau yang dua ini kan masih aktif Masih jadi aktif. Iya. penyiar Mm. di radionya. Sebutin aja nggak apa-apa. Nggak, Di ya. pas banget. Oh, enggak bisa dong. Branding guys. Enggak usah, branding ya? enggak usah. Nggak usah lah. Nggak usah. Kenapa? Ya, Ada nggak yang apa-apa. lagi. Enggak apa-apa. Oh, Atau udah nggak cepet keluar? Atau udah mau keluar makanya nggak Kenapa mau kalian disebutin? suka banget sama hal-hal yang sensitif? Aku tuh kayak aku berusaha berhalus nggak usah apa. Kalau aku sih no comment. No comment. Iya. Kita di radio kebanggaan. ya. Kebanggaan. Kebanggaan Wonosobo. Iya. Luar biasa. Yang formatnya mudah banget. Iya, mudah katanya. Udah banget dan Wonosobo banget. Tahu Tapi lah. nggak ada acara Wonosobonya. Lu kok? Iya, entahlah. Ya nggak tahu. Kayak pernah denger itu radio ya. Iya, kayak Apa ya? Itu hits banget sih. Oh, hits ya? Iya, Itu yang sebenarnya sekarang- radionya ngehits banget. Tapi karena mungkin sekarang radio juga udah agak tergusur kali ya mungkin ya. Bener banget. Iya, sih. bener ya. Tapi udah tergantikan sama teknologi lain yang lebih canggih. Iya, sih, kayak tapi kadang-kadang podcast. masih ada juga sih radio-radio yang bisa bertahan. Iya sih banyak. Kalau di kota-kota besar kayak lebih maju nggak sih malah? Iya, karena kan kayak inovasinya kan terus. Iya. Iya benar banget. Sedangkan kalau di kota kayak kita di daerah itu kan juga
paling iklan ya. Iya, Yang jadi banyak penyokong iklan utama ya. Iya, Utamanya sumber itu. utamanya kan iklan ya. Iya. Kalau nggak ada iklan ya nggak jalan biasanya. karena radio swasta kan. Iya, Iya. radio swasta juga sih. Karena juga penyiarnya juga kurang berkompeten ada. Kalau di radio kami itu yang paling di ini Naida banget tuh. Yang paling dia apa? Paling 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 benar. aku kompeten. Dan paling aku Tapi pada zamannya Paling Dika lama. anak masnya. Iya. Iya, benar banget. Ini juga dulu satu perusahaan sama kita ya. kebetulan. Sebenarnya itu idolanya Dika dulu, Iya. tapi karena dia udah ditendang. Dulu Waduh, bahasanya dia awal-awal ditendang keluar tuh dong. banyak yang nanyain Iya. pas aku siaran. Kan dia biasanya siarannya disajiin sama kayak aku. Iya, Terus iya. dia nyariin Kak Dika kemana sih? Idi. Emang ada yang nanya kayak gitu? Iya beneran. Pasti Dia cewek. udah tua yang nanya. Pasti cewek tuh ya? Yang ibu-ibu itu ya? Iya ibu-ibu itu. Siapa namanya bener? Siapa ya? Mbak Orang Nia. ini, Cempluk. Bukan. Cempluk. Bukan, kalau yang bukan, Cempluk itu bukan. fansnya sama ini. Sama siapa? Terus Sama- aku dengar sama setiap Diki. pas ada gemilang siapa ya Mbak? Mbak siapa? Mbak, ya. Mbak Iya. Iya, aku tadi bilang Mbak Iya, dia bilang bukan gak sih? Aku bilang Mbak Iya, terus dia bukan gitu. Aku pikir kamu bilangnya nadanya Mbak. Mbak ya. Ya, Mbak ya gitu. Kayak gitu. Mbak ya bukan Mbak. Ya siapa Mbak ya ya. gitu bukan. Oh, Bukan iya. ah ya gitu. Yalah. Iya. Bukan Nggak ah usah ya. jadi ya. Ya. Ya, tapi jangan sambil mendesak ya. Nah, jadi kalau aku kenapa pengen banget podcast, jujur aja karena kangen siaran. Iya. Gitu. Pengen ngerasain siaran lagi, tapi kalau balik ke radio kan kayaknya Nggak mungkin. udah nggak asik ya. Kayaknya Iya. udah Gak asik atau gak diterima lagi? diterima. Diterima jelas, diterima. Aku aja nggak Diterima lama. dengan baik. Iya, aku nggak lama. Oh, gitu. Yang jelas diterima sama teman-temannya. Kalau yang punya nggak diterima. Iya sih. Ya, itu benar juga. Iya, jadi karena pengen buat siaran makanya ngumpulin teman-teman yang punya minat yang sama, berkumpul lah berempat. Iya. Ketemu kita berempat. Iya, Makanya makanya kita ketemunya udah dari dulu ya. Iya, temenan sih udah dari dulu. Iya. Iya, pengen podcast juga dari dulu. Dari dulu, tapi baru kesampaian Eksekusinya sekarang. Gak masalah lah ya, telat-telat dikit yang penting masih bisa lah. Iya. Masih oke. Yes. Dan aku pengen tahu nih, jadi di antara kalian kenapa sih bisa jadi penyiar atau mungkin emang pengen buat jadi penyiar gitu, latar belakangnya gitu, atau mungkin ada kenangan tersendiri? Dari Duta mungkin yang paling Yang senior. yang paling Senior, tua, bukan senior, Apa, apa? tua. Paling Tua. Aku sudah berusaha umur halus ya guys. mungkin tua karena ada jenggotnya kali ya. Iya, boleh. Jadi, Oke, kalau aku sih lebih dulu ya masuk di radio itu karena pertama kali mungkin karena terpaksa mungkin. Terpaksa. Karena gini, terpaksanya itu karena ya terpaksanya positif sih sebenarnya. Aku baru lulus kuliah dulu ya, belum punya pekerjaan. Jadi ada salah satu teman kebetulan itu dulu lagi nge-MC di salah satu tempat makan. Itu aku tanya, "Ya ada lowongan ini enggak? Nyiar enggak?" gitu. Ada mas, nanti aku tanyain sama ini yang punya gitu kan. Terus oke lah aku kesana dipanggil dan ketemulah manusia merah ini. itu pertama kita ketemu ya. Iya kan? Iya. Padahal kita kan satu SMP. Iya, benar. Ya kan, tapi Iya. nggak pernah ketemu. Iya, udah pernah ketemu dan itu di situ aku bingungnya aku bisa langsung diterima. Mungkin karena lagi butuh kali ya. Bukan, karena kamu darah biru. Merah lah darahku lah. Jadi gitu ya. Aku jadi penasaran banget. Gitu ya. Penasaran banget juga awal pertama ketemu sama yang merah gimana? Dia kan sekarang jadi suhu kita ya. Awal emang udah kayak kelihatan pintar atau sombong kah? Atau Enggak sih, kalau aku kan ketemu dia dari dulu sebelum jadi penyiar ya. Oh, sebelum jadi Ketemu itu 2 bulan 3 bulan yang lalu Sebelum. lah ya. Ah. Sebelum jadi penyiar itu dalam satu kegiatan kerja bareng itu baru ketemu itu ya. Iya. Dan baru kenal, maksudnya baru akrab Tahu di situ. doang sih, baru baru tahu lah, tahu. baru tahu. Terus kebetulan kok ada dia di radio itu, jadi ya udah enak lah untuk minta mentorin. Dan gokilnya setelah oke, deal masuk, nanti malam siaran, oke siaran kan sama Dika ya, sama Dika udah oke ikut pertama kali dengerin dia dulu siaran kayak apa, operasiannya seperti apa. Terus yang kedua masih sama, yang ketiga itu diajak duet. Nah, diajak duet, yang keempat langsung sendiri. Bayangkan. Tapi kan ditemenin. Tetap ada Ya namanya pengawasan, temenin kan? kan tetep aja. Iya sih. Sejagung-jagung, coy. Tapi kan apanya tuh yang jagung? Keringetnya, keringet dingin lah. Tapi aku Soalnya kan friendly banget ya. iya Makanya sih, kan, kalau kamu friendly banget. Waktu itu kan kamu nggak jomblo soalnya. Oh, sama Itu yang tahun pasti yang berapa sama yang inisial I. Ya, itu tahun berapa itu? Bukan. Sebelum yang Yang dia diselingkuin. Oh,
iya. Anjay. Yang itu ya. Ya dong, bukan dong. Atau yang Yang I. Bukan. yang F kayaknya ya. Berapa BTW? Itu tuh ya. Itu inisial mantan dia semua. Serius. Gue gak punya inisial V dong. Lanjut. Dan itu berlangsung cuma kayaknya 2 bulan ya Dik ya. Aku Apanya? aku Latihan dari gitu? kamu, terus aku udah siaran sendiri. Oh iya. Itu jangka waktunya cuma 2 bulan. Karena setelah 2 bulan itu aku diterima kerja di salah satu bank. Terus kayaknya waktunya nggak bisa karena aku harus ditempati di cabang yang jauh dari Kota Wonosobo. Tapi sempat itu ya, sempat dual job kan? Maksudnya banknya jalan, radionya jalan. Iya, pernah. Iya kan? Iya, pernah. Tapi kan waktu itu kan pada akhirnya aku harus milih karena ya satu capek lah, pasti capek. Karena aku masih pingin siaran, jadi udahlah aku tinggalin aja. Dan aku kan sering tuh datang ke radio ketika kamu siaran kan. Paling sih itu. Kalau dari aku itu. Kalau dari gimana? Ada sama sih, enggak sama. Kalau kamu tadi terpaksa ya. Kalau aku pengen sih. Kenapa sih kalau aku selalu ngomong dikit langsung pada Aku ingat dulu ketika aku belum keluar ya, itu hampir proses keluar itu Dika ngomong, Duta ini ada cewek nih mau daftar siaran nih gitu. Iya benar. Iya, kayaknya lumayan Soalnya, nih, gitu. Dan ternyata dia ya. Ternyata dia. Soalnya dulu pas awal aku ngajuin lamaran itu langsung ketemu sama ini suhu kita. Langsung lamar Dika. Iya. Aku ngelamar Dika, tapi dia nggak ngelamar balik. Gimana dong? Tapi kan nggak bisa nolak dong ya. Iya, saking gak mukanya dia kayaknya. Makanya terus abis itu langsung disuruh rekaman. Padahal aku nggak tahu apa-apa. Aku kan bodoh gitu sebenarnya orangnya ya. Gitu terus nggak bisa ngomong, nggak tahu apa-apa. Terus ya udah disuruh ngomong aja sama suhu kita kan. Terus suruh ambil suara. Ya udah ngomong aja, ngomong aku cinta kamu. Idi. Nggak ngomong baca-baca nggak jelas. Terus tiba-tiba seminggu kemudian nggak ada ya, 5 hari kemudian dipanggil sama direkturnya. Terus udah, terus dia juga yang melatih aku mentor ya, sama aku juga Dika kan tadi yang mentor. Kalau Dika itu, kalau aku sih dia itu sukanya ya kayak gini, jangan seperti ini ya, umumnya pada mentor pada umum bisa bisa mengarahkan. Betul. Dan kalau aku karena emang udah deket, maksudnya udah kenal duluan, jadi agak enak. Kalau Naida mungkin agak nervous. Aku nervous banget dulu, soalnya dia tuh kayak punya pesona kayak gimana sih? Charming kalau pesona radio lain. Oh iya. Aduh kok salah nyebut ya. Tapi kan Pokoknya dia tuh kayak karismatik banget. Beda. Dia tuh kayak orang pintar banget. Terus karismatik, sebenarnya sekarang mah enggak biasa aja ya. Iya, sekarang biasa aja. Tapi dulu pas awal pertama first impression tuh dia kayak pintar, karismatik. Makanya aku tuh kayak grogi gitu loh, Mas. Itu pas kapan? Itu pas awal-awal pas kita duet pertama kali. Pernah duet? Terus aku kan mentornya 2 ya. Yang satunya Mas Dimas. Nah kalau Mas Dimas aku nggak grogi soalnya dia dia udah friendly banget, orangnya tuh lucu. Dia kan mantan stand up katanya. Dia sering lucu. Kayaknya Naida dulu juga pernah deket sama orang stand up ya, yang sering jemput dulu. Aku nggak deket serius. Nggak deket. Yang kerja di kantor Nggak deket. Kantor Oren. Kantor Oren. Aku nggak deket. Tahu nggak deket? itu Oren apa, kantor ngantor apa, SDBU? Ya itulah, kayak gitu ceritanya. Iya. Sesimpel itu sih, nggak ada yang kayak menarik banget. Cuma karena pengen aja. Pengennya karena lihat orang atau apa, dengerin radio. Karena aku suka ngomong sih. Iya. Cerewet ya berarti? Ya nggak juga sih, suka aja kalau ngomong. Dengerin orang ngomong sama ngomong suka. Suka ngomong. Storytelling berarti? Iya. Bisa. Sebentar, aku pengen tanya sama Naida sih sebenarnya. Maksudnya kan kalau dia kan ngelamar ya. Kalau kita kan karena terpaksa dulu. Aku ngelamar. Maksudnya aku. Kalau Naida itu sebenarnya selain hobi ngomong itu pingin apa? Pingin tenar, pingin apa? Enggak sih. Enggak pengen tenar. Emang pingin aku kan kebetulan di rumahku juga sering play radio. Terus aku kan suka ngomong. Terus aku pikiran aja, gimana kalau aku jadi penyiar radio aja ya gitu. Terus ya udah nyoba-nyoba. Kebetulan yang Mas tadi yang kamu katanya tukang stand up itu masih informasi ke aku, ini ada lowongan nih gitu. Iya kan, bener kan? Aku udah tahu sih. Iya kan, tahu kan? Jadi gitu ceritanya. Aku nggak tahu ceritanya kalau itu. Kenapa aku selalu terbully? Aku heran. Oke ya. Kalau dari aku sendiri dulu awalnya itu nggak ada niatan sama sekali, hampir kayak Duta. Tapi bedanya kalau Duta kan dia langsung daftar akhirnya, walaupun terpaksa. Kalau aku nggak ada pendaftaran, nggak ada lowongan. Iya, tapi langsung diajakin. Oh, diajak. Iya, awal mulanya itu aku cuma nemenin Dika siaran.
Jelasin dong, kenapa diajak? Iya, kenapa diajak? Iya, benar. Kenapa diajak? Itu karena Dika sendirian. Kayak aku dulu pernah dengar kalau dia cuma nunut itu loh, nunut pang wifi. Iya. Masih zaman-zamannya COC sama Clash Royale ya? Iya. Itu bayangin aja ya, siaran 2 jam. Radio maksudnya nyala dari jam 5 pagi sampai jam 12. Yang megang cuma berapa orang ya? 4 orang. Iya, 4 orang, dan yang 2 pun nggak terlalu aktif. Cuma datang siaran pulang aja. Sisanya tukang hidupin dia, tukang matiin dia. Jadi itu sebenarnya kalau ditanya jangan penyiar ya, kayak lebih penjaga radio. Dia juga siaran. Tapi nggak ada bayaran. Hebat tuh dedikasi. Itu yang latar belakang kamu keluar nggak sih sebenarnya? Iya. Iya juga sih. Lanjut. Lanjut. Jadi setelah diajakin, kebetulan sama mentornya Dika yang ngajakin. Yang ngajakin suruh, tolong dong temenin Dika gitu. Itu mentornya Dika. Mas siapa namanya? Mas Anton. Mas Anton. Sama Mas Anton disuruh, ya udah coba dulu siaran. Akhirnya ditemenin sama Dika ada 2 atau 3 kali ya. Iya. Kalau nggak salah 2 atau 3 kali siaran bareng sama Dika, duet. Abis itu di pertemuan keempat sama kayak Duta, suruh sendirian. Sensasinya loh. Asik sendirian, asik ya. Keringet dingin. Padahal nggak ada yang nonton ya. Iya benar. Tahu juga nggak ada yang dengerin. Iya benar banget. Kita bisa sampai grogi banget. Iya makanya kan. Ngomong belibet gak jelas. Iya benar banget. Masih banget. Iya benar banget. Pokoknya itu sensasi pertama siaran tuh paling nikmat lah. BTW berarti berjasa banget buat kita ya. Iya lah. Suhu kita bertiga. Dan aku dulu aku punya catatan loh. Iya. Catatan banyak banget. Openingnya kayak gini. Nanti tengah-tengah kayak gini. Gitu ya. Iya. Nanti closing kayak gini. Harus kayak gitu ya gitu. Iya. Dia bilang gini. Kalau ini dicatat, kalau nggak dicatat mau tanya siapa gitu. Soalnya di sini sendiri. Gitu. Iya. Tapi setelah itu nggak lama dia yang ninggalin aku. Kampret ini orang. Nggak lama sekitar 2 bulan ya. 2 bulan bisa siaran. Dia keluar. Gitu. Pindah ke ini ya radio kita ya. Iya, pindah ke radio kalian. Yang agak dibayar lah. Agak dibayar dikit tapi ya. Yang paling nggak ada cuannya lah. Walaupun cuma buat beli cilok. Iya, setelah itu terus ya udah ceritain sampai situ, terus di akhirnya radio yang di tempat pertama itu pindah ke tempat kedua. Iya, karena kontrak di tempat pertama udah selesai. Udah habis ya. Udah habis, terus pindah ke tempat kedua. Di situ aku jaga sendirian full 24 jam. Kayak Dika dong, kayak Dika ya. Jadi kebalikan, tapi kalau Dika kan enaknya dia udah ketata semua tempatnya. Ruangannya udah ketata, terus setting up lain-lain udah ketata. Tempatku belum. Berarti masih kotor, bekas toko bangunan. Wow. Kotor, nggak ada toilet, lampu mati semua. Wah, parah. Yang buat pemancar, tahu kan? Iya. Yang bulat, itu sering banget terbakar karena nggak kuat. Wow. Berarti kamu diajak masuk ke penderitaan sebenarnya. Yo iya. Penasaran nih. Berarti itu kamu ngeset sendiri itu? Iya, nggak sendiri juga sih. Sendiri ya, nggak sendiri. Maksudnya kamu yang ngeset, maksudnya dari nggak berantah jadi sampai akhirnya sekarang udah bisa dipakai dan udah bisa digunakan selayaknya radio. Itu berkat jasa kamu berarti. Salah satunya. Aku juga di sana. Harusnya foto kamu dipajang di sana ya pahlawan kita. Tapi pertanyaan satu, dibayar enggak? Enggak. Sama sedih kan ya? Sedih. Aku dulu dibayar sih sebenarnya, cuma sekitar 2 bulan, 3 bulan baru dibayar. Dibayarnya juga waktu itu cuma 100.000. 100.000? Iya, 3 bulan. 2 bulan, 3 2 bulan? 100.000. Iya. Wow. Lillahi ta'ala. Ngalamin yang kayak gitu. Kayak nggak ada ini ya penghargaannya apresiasi. Tapi santai aja kan karena waktu itu ya udah suka. Iya, benar. Yang jelas satu dulu waktu kita di radio pertama itu masih kuliah ya. Ya. Jadi kebetulan juga biar bisa ngisi waktu lah, intinya targetnya cuma itu doang. Isi waktu apa wifi? Dua-dua. Karena waktu kami perlu wifi buat kerjain tugas kuliah ya. Iya. Juga nggak ada game doang. Parah nih. Terus dulu kalau di awal-awal dulu sama Dika itu kalau di tengah-tengah siaran kan ada jeda tuh. Ya sekitar jam 9 malam sampai jam 10 itu ada jeda. Itu pasti kita berendam. Nah iya. Pernah ada aku di jalan. Sampai pindah ajak tuh. Diajak tuh. Berendam di kalian. Kalian kan? Iya. Pagi juga jam 4 tuh. Jam 4 itu
aku sering banget tuh diajakin itu. Berarti kalian gini banget ya. Iya. Bayangin aja sampai mandi bareng. Makan bareng. Pokoknya udah nggak ada yang disembunyikan ya. Iya, bareng. Udah tahu satu sama lain. Istri Kalau tahu nggak? misal Jangan dong. Istri sendiri dong. harusnya barengan juga dong. Apa? Istrinya ya Enggak kan. lah, jangan. Kamu mau buat barengan? Ya enggak sih. Jangan amit ya Allah. Iya, jadi itulah ceritaku sih yang penuh cerita. Dikaliku. Ya penuh derita ya pakai bahasa basi penuh derita. Iya, yang terakhir dari Duta nih ceritanya mungkin paling banyak ya. Iya, coba kalau suhu gimana ya? Kalau suhu gimana nih? Karena kan dia suhunya kita. Iya. Pasti lebih asik lagi ceritanya harusnya ya. Cuma kan kebetulan aku duluan. Oh, dulu. Masih Rendah untuk meroket. Dan itu sebenarnya apapun yang aku share ke teman-teman ya karena aku dulu dapatnya begitu. Jadi kan ya ilmuku segitu ya udah aku kasih segitu juga. Gitu. Karena sebenarnya aku kalau di radio daerah agak sedih sebenarnya. Sedihnya kenapa? Karena kalau ada penyiar baru tuh kayak udah keterima ya udah siaran udah. Padahal dia nggak tahu ya seperti apa ya. Maksudnya kan ketika dia salah pun sebenarnya yang malu kan gak cuma si orangnya tapi radionya juga. Ya kan harusnya kan ada perhatian lebih lah maksudnya rule-nya tuh gini yang harus disampaikan gini kan. Nah sebenarnya karena itu aja jadi apapun yang aku tahu karena aku udah ke radio duluan ya aku ceritain ke teman-teman makanya kalau bisa catat lah. Itu juga metode yang sama aku lakuin dulu sih. Aku pertama kali siaran tuh tahun 2012 awal kalau enggak 2011 akhir. Itu di radionya enggak ya? Itu masih beda ya. Radio komunitas masih di komunitas. Itu masih SMA kelas 3 terus aku inget banget karena tetanggaku salah satu pengurusnya. Oh gitu. Jadinya diajakin lah karena masih banyak jam yang kosong kalau ada waktu senggang isilah kan isi. Main ke sana main. Udah waktu main ke sana akhirnya sesekali nyoba siaran. Di situ pertama kali siaran. Nah, kenapa pengen siaran? Karena sebenarnya aku kan orangnya sablak. Kebalikannya Naida, kalau dia kan banyak ngomong jadi pengen siaran. Ya. Kalau aku sebaliknya, aku tuh banyak diem, tapi pengen action. Pikiran. Iya, pengen gimana caranya biar aku tuh nggak diem banget lah gitu. Jadi nyari wadah yang paling pas ya kayaknya ke radio sih. Karena bisa ngomong, tapi kita nggak berhadapan langsung sama orang. Iya benar. Padahal kalau aku tuh itu ini loh, malah jadi bumerang loh. Kadang kan kalau kita ya ngomong di banyak orang kan pede ya. Kalau dia kan kebalikan berarti. Waktu itu ya. Padahal kalau pengalaman aku sama Rial sama ya. Kalau kita malah nervousnya kalau nggak ada audiensnya. Karena kan kalau aku mungkin karena nggak ada beban aja gitu loh. Ya kan, jadi ya udah ngomong di sini aku udah beranggapan ya udah nggak ada orang ngomong aja gitu. Kalau kalian kan udah beranggapan karena biasa ngomong di banyak orang, jadi pastinya kepikiran, gitu kan. Kalau kan nggak ada pikiran ya udah ngomong-ngomong aja gitu. Nah ternyata metode itu berguna juga buat melatih kita public speaking walaupun kita nggak ngomong langsung di depan orang ya, tapi nggak tahu kenapa jadi kebiasaan aja ngomong, ngebanyakin kosakata dan ya ketika pernah siaran itu ketemu orang juga kita udah lancar aja. Aku juga ngerasa kayak emang lebih ada peningkatan sih di public speakingnya emang walaupun kita nggak sadar gitu. Walaupun aku tetap gemeter ya. Kalau itu kan bawaan air. Iya benar kan? Dia tremor banget. Dia masih iya. Mau presentasi aja pasti. Iya. Padahal dia bawa dalil akhir. Bawaan air itu. Kalau orang pasti tapi sebenarnya nggak grogi sebenarnya biasa aja. Enggak, dia emang grogi beda lagi tremornya. Kalau grogi. Oh biasa juga. Iya. Sebenarnya kalau penyiar itu juga harus banyak baca ya. Iya betul. Nambah kosakata. Iya nambah kosakata. Terus kita pengetahuannya juga semakin luas. Iya. Karena kan kita biasanya ngomongnya spontan. Iya. Betul banget. Ya kebanyakan spontan ya emang. Spontan. Kalau kita nggak sering baca, kita nggak tahu berita, ya udah. Iya. Blank kan. Kadang juga waktu kita siaran pinginnya ngomong A, keluarnya B. Nah, itu duta banget itu. Gitu. Kalau aku juga dulu metodenya justru bukan baca artikel atau berita, tapi kalau ke browser tuh nyarinya kayak
kisah cinta apa gitu. Karena kan dia penulisannya pakai apa? Kata-kata sendiri. Kata-kata yang pakai kata-kata yang baku ya. sehari-hari gitu Ya. kan. Jadi nggak iya, terpaku iya. kayak berita bahasa baku gitu enggak. Iya. Nah, jadi dulu aku diajarinnya kayak gitu. Coba cari cerita yang kayak gini, terus bacanya kamu pakai pakai intonasi, pakai nada gitu. Ya. Kalau aku sih biasanya yang paling dicari tips and trick. Sama, cuman itu kayak sekarang udah mainstream banget ya. Iya, makanya sekarang kan udah media sosial udah banyak, internet juga udah di mana-mana. Jadi kita lebih improve apa yang kita lakukan sehari-hari, Betul. apa yang bisa kita share untuk kebaikan bersama. Iya, makanya ketika aku ada penyiar baru pun event dia nggak nanya pun aku kadang ngasih tahu aja. Iya, betul. Iya. Iya Karena sih, nggak ada yang bagus ngasih itu. tahu. karena dia juga Karena kan dia baik loh ya. Iya, karena kan dia tahu apa namanya? anggota ini loh, apa namanya? Apa anggota apa? Radio Sekre. komunitas radio di Jawa Tengah apa aku tahu ini. Iya, pokoknya itu lah. Musim daerah Jawa Tengah. Bukan ya? Dia orang penting, coy, tapi yang terbuang. Iya. Iya. Cuma dia apa namanya? Manajernya aja yang nggak tahu. Pernah penting. Pernah penting. Sekarang juga penting karena dia suhunya kita. Iya, betul, sangat penting. Kalau nggak ada nikah ini nggak ada nih kayak Iya, gini betul, nih. betul. Nggak akan jadi nih. Ya, terima kasih. Terima kasih bantu saya. Tapi aku pertama kali ngerasain yang kayak beneran jadi penyiar ya waktu di radio itu sih. Ya. Radio kita ya. Ya radio Kita. Emang punya kita. radio hits ya. Radio Radio hits, iya. Iya, itu pertama kali gue ngerasain siaran beneran tuh begini. Maksudnya yang dipancang waktu harus gini dan lain-lain gitu. Iya. Dituntut profesionalitasnya. Ya, Iya, termasuk betul. aku juga mulai mikirin ternyata kalau siaran kayak gini tuh nggak enak ya, enaknya gini. Itu baru di radio itu, sebelumnya kan enggak. Cuma ya sepuluh Asal lah ya. aja. Asal lah ya. Di radio itu baru mulai mikir tuh, ternyata habis lagu yang ngebeat yang kencang. Nah, Kalau diputar lagu slow kan nggak enak tuh jatuh. Nah, Jatuh. itu. Beda kalau slow ke kencang kan tetap ada stepnya naik, yes. tetap enak aja didengerin. Yes. Gitu. Nah, ini diajarin nggak sama dia kayak gitu? Aku pertama kali siaran jangan kayak gini. Kalau lagu yang pertama kali slow, jangan langsung lagu yang ngebeat. Karena ibaratnya kita baru jalan santai terus disuruh lari. Nah, gitu. Betul. Itu dulu juga aku diajarin gitu, jadi ya udahlah. Jadi Bagi-bagi ilmu cuy. Iya. Paling baik Ya, sebenarnya. karena setelah kenal kan saya bagi-bagi dosa. Iya, makanya sebelum kenal banget bagi-bagi ilmu. Dosa apa BTW? Hah? Dosa apa? Gibah. BTW? Banyak banget dia. Terutama buat kalian berdua, buat gue, waduh, udah